Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 26 November 2023 dan seperti biasa guys ya, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke. Kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini. Menunjukkan ada kenaikan meskipun tipis banget guys di 0,55%. Begitu juga untuk Fear and Greed Index masih sama seperti kemarin ya di 73 untuk poinnya guys, masih greed, dan ini masih mengindikasikan bahwa optimisme dari pasar baik para investor pun juga masih optimis guys untuk kripto ini guys. Dan tentu saja ya, ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini guys. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ya, mengalami kenaikan di 0,2%, tipis banget. Disusul oleh Ethereum juga sama ya di 0,24%, kemudian untuk BNB di 0,49% ya. Untuk Solana cukup lumayan naiknya di 3,2%, disusul oleh Cardano di 2%, kemudian Tron 3%, Chainlink 2%. Dan rata-rata ya, kalau kita lihat di sini tampaknya pergerakan dari altcoin tidak jauh berbeda dari Bitcoin dan perubahannya rata-rata di 0 sampai 1% aja guys. Kemudian kalau kita lihat ya, perubahan yang terjadi untuk pergerakan harga dari Bitcoin terlihat di sini guys. Untuk close candle kemarin bisa dibilang masih sideways dan sekarang posisinya memang masih merah di posisi harga sekitar 37.700-an guys ya. Dan di resisten 38.000 masih menjadi resisten yang cukup kuat untuk bisa ditembus. Dan kalau kita berkaca ya dari histori sebelumnya, kalau pola yang terbentuk seperti ini maka ada kemungkinan untuk lanjut naik lagi guys. Namun tidak menutup kemungkinan juga ya untuk retest kembali di MA20 ya, tepatnya di harga sekitar 36.900 ya. Jadi kalian bisa jadikan itu sebagai salah satu titik untuk DCA buat kalian yang belum masuk ke Bitcoin. Dan untuk lebih konservatif, kalian bisa tunggu di harga sekitar 35.500 guys. Untuk lebih konservatif ya. Kemudian selanjutnya ya, tampaknya market dan juga beberapa news untuk beberapa hari ke depan, para investor masih menunggu ya, sehingga terlihat di sini untuk pergerakan dari Bitcoin masih sideways guys, terlihat di sini ya. Tampaknya masih menunggu. Jadi kita akan lihat dan kita akan pantau untuk perubahan yang terjadi, dan kita akan informasikan berita-berita terbaru ya buat teman-teman semua tentang news terupdate-nya guys. Jadi kalian jangan lupa untuk tetap stay tune, jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya. Oke, kita langsung aja ya melihat bagaimana update untuk info hari ini. Yang pertama kita lansir dari harian Coin Paprika, dan ini update ya dari kasus CZ, di mana diinformasikan di sini CZ atau Changpeng Zhao ya sebagai ex CEO dari Binance ini melawan balik ya untuk upaya dari DOJ yang mempertahankannya ya di Amerika Serikat guys. Jadi intinya CZ ini dilarang keluar dari Amerika Serikat. Mantan CEO Binance Zhao melawan Amerika Serikat untuk kembali ke UEA sebelum dijatuhi hukuman, dan meskipun ada kekhawatiran risiko penerbangan dari DOJ dan jaminan sebesar 175 juta dolar ya, mantan CEO Binance Changpeng Zhao mengambil langkah untuk melawan upaya Amerika Serikat untuk mencegahnya kembali ke UEA. Pengacara Zhao berargumen dalam pengajuan pengadilan pada 23 November bahwa mantan CEO tersebut harus diizinkan kembali ke UEA sampai hukumannya pada Februari 2024. Pengacara Changpeng Zhao menegaskan ya bahwa CZ tidak memiliki risiko melarikan diri meskipun terancam hukuman hingga 18 bulan penjara. Dia mengingatkan bahwa CZ secara sukarela kembali ke Amerika Serikat untuk bertanggung jawab ya atas tindakannya, di mana jaksa Amerika Serikat mengajukan emosi pada 22 November yang menyatakan bahwa Zhao tidak boleh meninggalkan Amerika Serikat dengan alasan masalah resiko penerbangan. DOJ percaya bahwa membawa Zhao kembali dari UEA jika dia memilih untuk tidak kembali akan menjadi tantangan ya, di mana Zhao yang mengundurkan diri ya sebagai CEO Binance setelah mengaku bersalah atas tuduhan DOJ memiliki jaminan pembebasan sebesar 175 juta dolar ya, dan dia dilarang memegang peran eksekutif di Binance tetapi tetap memiliki saham mayoritas. Kesepakatan dengan DOJ tidak berdampak pada kasus SEC dan juga sedang berlangsung di Binance, tetapi menyelesaikan masalah dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas guys. Nah ini untuk informasi lebih jelasnya kalian bisa baca ya lebih rincinya, dan kita tunggu aja nanti untuk update terbaru untuk kasus CZ ini karena cukup menarik untuk diikuti
mengikuti ya. Jadi kalian stay tune aja. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian News BTC. Diinformasikan bahwa ETF spot Bitcoin ini bisa membawa dana masuk ya ke Bitcoin sekitar 70 miliar dolar guys, untuk memicu rally harga dari Bitcoin ini guys. Nah, ini berdasarkan keterangan dari Glassnode ya. Jadi perusahaan blockchain Glassnode telah memperkirakan masuknya permintaan investor secara substansial setelah persetujuan Bitcoin spot ETF. Analisis menunjukkan sekitar 70 miliar dolar uang baru ini bisa mengalir ke Bitcoin dan berpotensi memicu rally harga Bitcoin. Penyedia data dan intelijen blockchain Glassnode baru-baru ini menerbitkan wawasan penelitian tentang potensi dampak persetujuan untuk Bitcoin spot ETF pada harga Bitcoin dan pasar kripto yang lebih luas. Perusahaan analisis on-chain ini memperkirakan sekitar 70,5 miliar dolar akan mengalir ke Bitcoin dari peningkatan permintaan dari investor institusi. Glassnode berdasarkan analisisnya pada asumsi bahwa sebagian besar modal yang diinvestasikan di pasar saham, obligasi, dan emas dapat beralih ke investasi Bitcoin guys. Perusahaan analitik blockchain juga telah menyatakan ya bahwa masuknya modal baru ini dapat berdampak besar pada pasar Bitcoin yang berpotensi mendorong harganya ke level yang lebih tinggi guys. Berdasarkan asumsi ini ya, Glassnode memperkirakan sekitar 60,6 miliar dolar ini dapat mengalir ke Bitcoin dari gabungan ETF saham dan juga obligasi. Kemudian sekitar 9,9 miliar dolar dari pasar emas dengan total sekitar 70,5 miliar dolar berpotensi masuk sebagai modal baru guys. Glassnode juga menambahkan ya, masuknya modal baru yang signifikan ini dapat berdampak besar pada pasar Bitcoin dan berpotensi menaikkan harga karena mendapatkan penerimaan yang lebih luas dan diintegrasikan ke dalam portofolio investasi yang lebih tradisional. Kemudian untuk Bitcoin futures dan juga altcoin ini bisa melonjak ya karena adanya hype ETF Bitcoin ini guys. Jadi Glassnode juga telah memperluas analisisnya untuk memeriksa bagaimana aplikasi spot Bitcoin ETF mempengaruhi Chicago Mercantile Exchange atau CME Bitcoin Futures dan juga berbagai altcoin. Perusahaan analitik blockchain ini menyatakan bahwa pemulihan pasar kripto baru-baru ini didorong oleh antisipasi terhadap potensi persetujuan spot Bitcoin ETF oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC. Perusahaan analisis on-chain ini juga mengungkapkan ya bahwa optimisme yang berkembang dalam ETF spot Bitcoin telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam Bitcoin berjangka di CME, dan menurut penyedia intelijen blockchain, CME Bitcoin berjangka naik ke level tertinggi sepanjang masa sebesar 27,8% ya, melebihi Binance untuk pertama kalinya sejak dimulainya pasar bearish kripto. Selain itu ya, keterlibatan institusional dalam minat terbuka pada opsi call Bitcoin juga meningkat sebesar 4,3 miliar dolar. Menandai peningkatan 80% hingga melampaui 9,7 miliar dolar guys. Lonjakan permintaan investor dan harga kripto baru-baru ini telah mengisyaratkan potensi lintasan bullish ya untuk pasar kripto yang semakin matang. Jadi kita tunggu aja guys akhir dari drama ETF Bitcoin spot ini guys, karena potensinya sangat besar sekali, dan mungkin jika ETF Bitcoin spot ini dirilis ya atau disetujui, maka itu akan menjadi awal naiknya Bitcoin atau bullish Bitcoin berikutnya ya. Dan ini sangat menarik guys. Dan pasti altcoin pun juga akan ikut terkerek. Dan yang kerennya lagi guys, pasti bakal banyak para miliarder-miliarder baru yang akan bermunculan. Ini keren banget ya. Kita tunggu aja. Dan kita langsung aja melihat ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Daily Coin. Diinformasikan bahwa negara-negara G20 ini terus maju guys dalam peta jalan ataupun roadmap untuk regulasi kripto. Jadi roadmap untuk kolaboratif G20 membentuk masa depan kripto, menyeimbangkan inovasi dan regulasi, tetapi juga tantangan membayangi landscape mata uang digital. Dalam sebuah langkah penting, negara-negara ekonomi terkemuka di dunia ya, yang dikenal sebagai G20, telah berkolaborasi untuk mengembangkan rencana komprehensif untuk mengawasi mata uang kripto atau mata uang digital guys. Nah, peta jalan ini yang dibuat setelah diskusi ekstensif di antara para menteri keuangan dan gubernur bank sentral, bertujuan untuk mengatasi pengaruh mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum yang terus meningkat dalam sistem keuangan global. Roadmap atau peta jalan ini ya mengakui potensi mata uang digital untuk merevolusi keuangan, tetapi juga mengakui resiko yang ditimbulkannya, seperti volatilitas pasar, perlindungan konsumen, dan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan terlarang. Untuk memitigasi resiko-resiko ini sekaligus mendorong inovasi,
Peta jalan ini menguraikan kerangka kerja untuk regulasi yang terkoordinasi di seluruh yurisdiksi, guys. Nah, di sini untuk aspek-aspek utama ya dari peta jalan tersebut meliputi antara lain ada aturan yang seragam akan memberikan konsistensi dan prediktibilitas untuk bisnis dan investor yang beroperasi di ruang kripto. Kemudian langkah-langkah yang kuat seperti protokol KYC atau Know Your Customer dan juga AML atau Anti Money Laundering akan melindungi konsumen dari penipuan dan aktivitas penipuan. Kemudian mendorong penelitian dan pengembangan blockchain akan menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi para startup dan inovator, guys. Dampak dari peta jalan ini sudah terlihat jelas ya dengan pertukaran kripto utama yang menyesuaikan operasi untuk mengantisipasi perubahan peraturan dan kepercayaan investor juga meningkat karena landscape kripto menjadi lebih terregulasi dan aman, guys. Jadi kita tunggu aja ya untuk akhir dari drama regulasi kripto ini, guys. Dan sebenarnya saya juga setuju dengan adanya regulasi ini karena akan memberikan keamanan juga ya, serta kepercayaan untuk publik bahwa kripto itu sebenarnya juga aman, tidak jauh berbeda dengan uang-uang fiat lainnya, guys. Ini keren, kita tunggu aja nanti ya untuk update-nya. Dan kita langsung menuju ke informasi yang terakhir, kita lansir dari harian Cryptopolitan. Diinformasikan di sini, guys, bahwa jaringan blockchain Cardano membuat terobosan baru ya dengan nama Girolamo AI Chatbot yang revolusioner katanya. Jadi Cardano sebagai platform blockchain terkemuka telah meluncurkan Girolamo, sebuah chatbot pertama yang dihasilkan dari internet yang menandakan kemajuan besar ya dalam perpaduan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan ya atau AI. Peluncuran beta untuk Girolamo ini ya yang dinamai sesuai dengan nama ahli matematika Italia yaitu Girolamo, di mana Cardano menandai evolusi yang signifikan dalam perjalanan Cardano di bidang AI. Girolamo merupakan bukti komitmen Cardano terhadap inovasi dan aplikasi praktis dalam industri AI, di mana chatbot ini dirancang untuk merespon beragam pertanyaan yang mencakup pertanyaan spesifik industri dan pertanyaan umum sehari-hari. Yang membedakan Girolamo adalah kemampuannya untuk menghasilkan dan menginterpretasikan gambar sehingga menambahkan dimensi visual pada fungsinya. Bersamaan dengan inisiatif AI-nya, Cardano juga telah membuat langkah di bidang lain seperti pembaruan dompet ringannya yaitu Lache ke versi 1.7.1 mengatasi berbagai masalah terutama meningkatkan konektivitas decentral apps dalam jaringan Cardano. Kemudian peningkatan ini sangat penting ya untuk meningkatkan interaksi pengguna dan merampingkan pengalaman dalam ekosistem Cardano. Selain itu juga ya, komitmen Cardano terhadap desentralisasi telah diperkuat dengan selesainya implementasi prototipe Relay Mithril oleh tim Mithril. Pengembangan ini sangat penting untuk memungkinkan penyiaran tanda tangan peer-to-peer untuk komponen inti dari jaringan yang terdesentralisasi. Dalam domain tata kelola, Cardano bersiap untuk pencapaian yang signifikan, di mana komunitas sedang mempersiapkan pemungutan suara khusus di bawah CIP 1694 dengan fokus pada evaluasi kemajuan dalam tata kelola on-chain dan off-chain. Inisiatif ini dengan snapshot untuk dompet yang berpartisipasi diambil pada 21 November dan proses pemungutan suara yang dijadwalkan dari 1 Desember hingga 11 Desember menunjukkan dedikasi Cardano terhadap keterlibatan komunitas dan evolusi tata kelola, guys. Ini menarik ya, update ataupun terobosan baru ya dari Cardano ini, dan kita tunggu aja, guys, terobosan-terobosan baru apa lagi yang akan diberikan oleh Cardano ini karena ini cukup menarik ya. Dan seperti yang sudah pernah saya bilang ya, Cardano ini menjadi salah satu altcoin yang juga sangat berpotensi ya. Di samping seperti Solana, Polkadot, ada Cosmos juga. Dan menurut data ya, Cardano ini menjadi salah satu aset digital yang memiliki TVL atau Total Value Lock dengan persentase yang paling tinggi, guys. Ini berdasarkan data dari DeFi lama ya. Kalian bisa cek sendiri. Jadi untuk sementara ini dulu, guys, untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang cukup menarik untuk disampaikan kepada teman-teman semua. Jadi tetap stay tune, jangan lupa subrek dan nyalain loncengnya. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja, guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.